وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بالدين واهتداه لهديه المبين. أما بعد، ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan mukjizat Nabi yang paling istimewa adalah apa? Jawabannya adalah Al-Quran. Tapi kalau ada pertanyaan jawaban yang bukan Al-Quran, pertanyaannya mukjizat Nabi yang paling fenomenal menurut anak muda pada masa sekarang apa? Ya jawabannya pasti Isra dan Mi'raj, karena sampai sekarang orang masih terkagum-kagum dengan kebesaran Allah, dan itu tak terbantahkan. Dan bagi Allah, Isra Mi'raj ini hanya sekedar hiburan buat hamba yang paling dicintainya. Kenapa Nabi dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'raj?
karena Nabi habis diuji bertubi-tubi oleh Allah. Maka ketika lulus dikasih hadiah. Di antara ujian yang paling sangat adalah dipanggilnya oleh Allah sosok wanita yang paling dicintainya, yaitu Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah ini adalah pengemban dana terbesar untuk dakwah Rasul, karena beliau memiliki sepertiga harta penduduk Mekah, dan saat meninggal habis dipakai untuk dakwah Rasul. Yang kedua yang memilukan lagi adalah pamannya yang selalu membackup dan selalu mengontrol keselamatannya dari ancaman-ancaman orang kafir Quraisy, yaitu Abu Thalib. Dalam keadaan kondisi sedih, pada malam hari saat tidur, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Ini riwayatnya dari Sahih Bukhari jilid 4 halaman 72. Jibril membawa keluar Rasul dan kemudian di pinggir sumur Zam-Zam dibedah perutnya, diambil hatinya, dicuci dengan wadah bejana dari emas dan perak, dan kemudian biiznillah masukkan kembali dan ditutup dengan kun fayakun Allah, dan dinaikkan oleh Jibril dengan kendaraan buruk melesat menuju Masjidil Aqsa. Itu peristiwa Isra namanya. Sekejapnya Nabi pada peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu melampaui ribuan kilometer, tapi juga dengan izin Allah menemukan banyak yang dilihat oleh Nabi dalam visual nyatanya, sampai Nabi bertanya, itu siapa Tuhan Jibril? Dia memanen tanamannya di depan, di belakang tumbuh kembali, balik lagi, panen lagi, ke belakang, di belakang, di depan, yang bekas dipanen tumbuh kembali. Itu tadi adalah contoh umatmu yang gemar bersedekah, sehingga sedekah itu tidak akan habis-habisnya pahala di sisi Allah. Terus tadi kami melewati yang harum, sangat menyengat, indah sekali. Itu apa Tuhan Ibu? Kita melewati kuburan Ibunda Masytoh yang gigih mempertahankan agamanya beserta keluarganya, sampai rela mencemburkan diri di kuali yang besar karena tidak mau tunduk kepada Fir'aun dan tidak mau menyembah Fir'aun. Allah berikan penghargaan, kuburannya bau harum, dan bau harumnya itu tembus sampai ke Sidratil Muntaha Muhammad. Itu tadi yang kepalanya dipecah-pecah sendiri dan bangun lagi kepalanya dipecah-pecah sendiri lagi dan kemudian utuh lagi. Itu model yang bagaimana Tuhan Jibril? Itu dari umatmu yang bermalas-malasan sholat. Nanti Allah akan berikan hukuman seperti itu. Dan itu baru hukuman pertama.
Lantas itu bagaimana ada orang memakan daging yang busuk yang bau, sementara di sebelahnya ada daging yang bagus, tapi dia tidak mau makan daging yang bagus yang harum itu, dia maunya makan daging bangkai yang busuk. Itu contoh umatmu yang berzina. Dia tidak memanfaatkan yang halal dari istrinya, tapi mengambil yang haram dari yang disukainya. Lantas itu yang berenang di atas aliran darah yang sangat luar biasa, di kali yang besar, darah semua, bagaimana Tuhan? Itu orang yang senang memakan harta riba. Dan banyak lagi nanti ketemu dengan persoalan yang sangat fenomenal yang tidak mungkin masuk akal kalau dicitra dan dicerna dengan cara akal. Karena sebentar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Orfil Ain, sekedipan mata sampai ke Aqsa, tapi menemukan banyak cerita dari perjalanannya sampai 11 temukan. Ini harus bahagia. Maka kemudian dari perjalanan Isra saja kita bisa mengambil sejarah ketetapan Allah dengan segala kebesarannya. Kita jangan dianggap remeh dan jangan dianggap enteng. Kita kan seringkali mau tadarus malas diikuti, mau sholat malas diikuti, mau bangun pagi tahajud malas diikuti. Semua itu hakikatnya adalah bisikan iblis untuk menjadi penentang Allah dengan cara yang halus. Lama-lama nanti kita jadi penentang Allah beneran. Bisa jadi subuhnya ditinggalkan ketika suatu ketika Allah tutup hidayah kita. Makanya hadis qudsi yang sering kali disampaikan oleh banyak dai, kami sampaikan kembali. Ya bani Adam kullukum dhalun. Wahai anak cucu Adam, kamu semua adalah tersesat. Itu kata Allah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Fastahduni, maka mintalah hidayah dari aku. Ahdikum, niscaya aku kasih kamu hidayah. Perkaranya sejauh mana kita mohon kepada Allah hidayah, sebatas kepengen apa butuh. Kalau sebatas kepengen sama dengan orang makan bakso yang sebelahnya, icip dong 1 sendok, kasih amalan wah cukup buat icip-icip aja. Kalau cuma kepengen dapat hidayah itu baru icip-icip. Tapi kalau butuh hidayah, sungguh sangat mencintai Allah dan sungguh sangat ingin mendapatkan rangkulan ta'alluqnya Allah kepada hambanya yang kemudian menuju jalan suluk menuju Allah dengan Shiratal Mustaqim yang selalu kita baca dalam doa ketika kita baca Fatihah ayat 6. Kalau tidak, kita sholat tapi kita selalu diliputi rasa malas, dan ujungnya kita tidak ada kebahagiaan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Padahal hasil Mi'raj turun ke bumi adalah sholat 5 waktu. Dan perjalanan mencapai sholat 5 waktu itu Nabi naik turun dari langit ke-6 menuju Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha. Langit ke-6-nya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berjuang untuk Nabi Muhammad agar anak cucunya diringankan dari 50, 45,
40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Itu pun Nabi Musa masih. Nah, kembalilah kepada Allah. Engkau adalah Nabi yang paling disayang, paling dicintai, paling mendapatkan kedudukan yang tinggi. Pasti Allah akan mengurangi kembali. Kasihan umatmu gak mampu melaksanakan ibadah dengan 5 waktu itu. Lantas Nabi Muhammad menjawab kepada Nabi Musa, Bapak Musa, kami malu ketemu dengan Allah 9 kali bolak-balik, dan Allah sangat pemurah kepada kami. Karena itu kami bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dengan sholat 5 waktu kami akan bawa ke bumi dan kami akan sebarkan. Itu sebabnya kemudian orang yang melaksanakan sholat 5 waktu akan mendapatkan pahala seperti sholat 50 waktu, karena setiap kali satu sholat dia mendapatkan 10 kali lipat sholat, karena awalnya sholat itu 5 waktu. Kalau ditambah dengan sholat yang berjamaah, maka akan dikalikan. Setiap sholat adalah 27 kali 10. Itu gambaran kemurahan Allah atas mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya sekilas mengatakan dengan mi'rajnya Nabi Muhammad meluncur dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, dan langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu selesai. Di antara pertemuannya dengan para nabi-nabi terdahulu, banyak nasihat yang sangat agung kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap nasihatnya diikuti oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang mengharukan nasihat Nabi Musa alaihissalam. Pertama datang saja dipeluk sambil menangis Nabi Musa. Dipeluknya sambil menangis. Itu hadis riwayat Bukhari dari Sahih Bukhari. Engkau yang paling banyak umatnya dan engkau yang paling banyak umat masuk surga. Aku senang, aku rindu kepada engkau, dan aku bahagia bertemu dengan engkau. Diberinya nasihat banyak tentang umat pada masa lalu dikala dipimpin oleh Nabi Musa, termasuk Fir'aun dan Qarun, kejahatan yang ada. Itu contoh gambaran. Itu sebelum bertemu dengan Nabi Ibrahim lah, tentu ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim diberinya banyak yang sangat luar biasa, karena Nabi Ibrahim alaihissalam juga bagian dari warasatul anbiya yang ada pada ulul azmi yang terkenal. Makanya kita sholat pada tahiyat akhir ada namanya sholawat Ibrahimiyah, yaitu dari kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jangan membuang sayyidina bagi yang sudah biasa, karena di YouTube ditemukan dianggap batal sholat orang yang mengucapkan kalimat sayyidina. Ini YouTube punya siapa? Dasarnya mana?
Tahunya begitu karena ada murid alumni SMP tahun 80-an yang nanya. Jadi kita yang biasa pada Sayyidina itu termasuk bagian dari penghormatan, karena ketika baginda Rasul Muhammad SAW mendapat penghormatan dengan kalimat ya Sayyidi oleh sahabat, Nabi pertama menyampaikan la tu sayyiduni, tapi masih koma, bukan titik. Wahai junjunganku, kamu jangan panggil aku junjunganku. Dan begitu pada pertemuan kedua, sahabat itu masih manggil ya Sayyidi ya Rasulullah. Nabi tidak lagi mengatakan kalimat la tu sayyiduni. Artinya itu Nabi saking akhlaknya luhur, budi baiknya sangat tinggi, nggak mau dilulukan oleh umatnya dengan panggilan Sayyid. Tapi begitu panggilan yang kedua, monggo terserah apa ansor kamu, kira-kira gitu. Itu sebabnya maka para ulama seringkali menyampaikan ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai junjunganku, wahai utusan Allah. Di situ salawat Ibrahimiyah dalam tuntunan sholat ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah menyebutkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Orang yang baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, monggo sah dua-duanya, tinggal pemahaman hati atas kecintaan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ada dalam kecintaannya. Semoga rahmat Allah menyertai kita, semoga hikmah Isra dan Mi'raj membawa kehidupan kita tambah kuat iman dan takwanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah fa'alikil ananu hakimul fuqan wa ja'ilil nuri wal dhulam asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu syara'il islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amara وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكه المسبحه القدس وقال تعالى ولم يزل عالما قديما عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقضي الحاجات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر عساكره الى يوم الدين ووسع على عبادك المقلين من امه محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واسألوا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.